Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keamanan jaringan. Pada pertemuan ke-6 ini, apa yang akan kita bahas adalah tentang VPN. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar istilah VPN atau bahkan pernah menggunakannya. Nah, kira-kira kapan kalian menggunakan VPN? Biasanya VPN ini digunakan untuk membuka filtering yang dilakukan oleh pemerintah. Yuk, silahkan mengaku saja website apa yang kalian buka menggunakan VPN. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mengapa website yang tadinya difilter itu bisa dibuka melalui VPN tersebut. Nah, cara kerjanya secara sederhana, ketika kalian menggunakan sebuah server VPN, kemudian kalian memilih misalnya Amerika sebagai server VPN kalian, maka koneksi kalian itu akan dianggap seolah-olah kalian menuju atau berada di Amerika. Sehingga apabila website tersebut tidak difilter atau diblokir sama pemerintah Amerika Serikat, atau website tersebut hanya difilter sama pemerintah Indonesia, maka kalian tetap bisa membuka web tersebut melalui jaringan Amerika tadi. Bagaimana caranya? Dengan terhubung ke server VPN yang berada di Amerika. Oke. Kalau kita lihat di sini, definisi secara sederhananya VPN itu merupakan koneksi jaringan yang terenkripsi. Jaringan atau koneksi ini menggunakan tunnel atau terowongan yang aman yang menghubungkan dari titik ujung ke ujung koneksi, di mana dari ujung ke ujung ini pastinya dia akan mengirimkan data melalui lalu lintas publik atau internet. Nah, jadi dari lalu lintas publik tersebut kalian akan memiliki sebuah terowongan sehingga data kalian itu akan aman. Orang lain tidak tahu, termasuk pemerintah itu sendiri. Oke. VPN memungkinkan masing-masing remote user atau pengguna, maksudnya pengguna dari server VPN ini dapat berkomunikasi secara aman karena dia terenkripsi. Dia memiliki jalur tersendiri dan dapat diandalkan dengan menggunakan internet sebagai perantara. Jadi, selain digunakan untuk membuka website-website yang difilter oleh pemerintah, sebenarnya tujuan VPN ini adalah membuat koneksi yang aman sehingga ketika data tersebut atau kalian ingin mengirimkan data yang sangat penting, yang sangat-sangat rahasia atau confident, dan kalian tidak yakin mengirimkannya melalui internet, karena di internet itu merupakan lalu lintas publik, kalian bisa memanfaatkan VPN ini. Nah, bagi yang belum pernah, saya akan mendemokan bagaimana cara terhubung ke VPN. Salah satu penggunaannya tadi adalah untuk membuka filter yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita akan tes koneksi dulu. Kita akan buka sebuah website yang umum. Contohnya adalah misalnya Google ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, Google-nya bisa kebuka. Nah, sekarang saya akan mencoba membuka sebuah website. Misalnya sebuah forum, alamatnya rahasia ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, website ini tidak bisa terbuka. Your connection is not private. Error certificate command name invalid. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah, kita menuju website, domainnya itu tidak sesuai dengan
yang dibuat, ternyata ini ada tulisan internetbaik.telkomsel.com, makanya website tersebut tidak bisa dibuka. Sekarang saya akan coba menggunakan sebuah plugin VPN. Saya akan terhubung, kita coba dulu ke Singapura ya, di sini negaranya. Nah, kalau misalnya udah terhubung, saya akan coba reload lagi. Apakah sudah bisa dibuka? Ternyata bisa, ini dibuka. Jadi karena apa? Karena pemerintah Singapura tidak memfilter atau memblokir domain tersebut. Yang memblokir hanya pemerintah Indonesia, sehingga kalian dari titik ujung punya kalian, koneksi kalian dihubungkan ke web server tujuan itu melalui server VPN tadi, dimana datanya itu terenkripsi. Provider itu hanya mengetahui bahwa kalian menuju ke Singapura, seperti itu. Jadi tidak tahu paket apa yang dibawa. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, VPN ini fungsinya adalah, atau cara kerjanya adalah, dia dua grup atau lebih yang ingin berkomunikasi secara aman melalui jaringan publik. VPN ini bekerja pada network layer. Jadi kalau di OSI, network layer itu ada di layer ketiga. Nah, metode dari VPN ini dia menggunakan komunikasi private yang aman karena lewat terowongan tadi atau tunnel. Jadi dia membentuk sebuah tunnel di mana paket data kalian akan dilewati atau diantar melalui tunnel tersebut, di mana tunnel itu berada di jaringan publik. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana hubungan antara protokol pada VPN ini, jadi seandainya kalian sedang mengorder sebuah komputer nih, ya kita anggap aja kalian beli di Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini ketika kalian membeli, pastinya kalian akan dikirimkan sebuah paket. Nah, ketika kalian beli, maka misalnya kalian beli komputer tersebut merupakan data kalian akan dibungkus ke dalam sebuah box untuk diamankan. Di sini ada proses enkripsi di situ, kemudian dia akan diantarkan misalnya melalui jalur darat, berarti akan dimasukkan ke dalam sebuah truk. Jadi dia pengantarnya, dimana truk ini akan melalui jalan raya. Nah, orang lain tidak tahu isi di dalam truk itu apa aja atau pakai data apa aja. Yang orang lihat itu hanya ada truk, misalnya box, mobil box seperti itu, tapi tidak tahu data-data apa yang ada di dalamnya atau barang apa yang ada di dalamnya sampai ke tujuan, seperti itu. Nah, kapan VPN ini dipakai? Biasanya akan diterapkan pada lokasi yang terpisah secara geografis. Jadi ketika kalian ingin mengirimkan data misalnya ke Jakarta, tidak mau diantar langsung secara hard copy tapi bentuk soft, cuma kalian tidak yakin bahwa data ini akan aman, misalnya data nasabah seperti itu. Nah, kalian bisa memanfaatkan VPN ini. Kemudian dia menggunakan tunneling dan software. Jadi komputer ini logikalnya dia terhubung ke jaringan yang sama tapi tidak terkoneksi secara fisik. Maksudnya seperti apa? Ketika misalnya di kantor pusat kalian itu mempunyai VPN server. Nah, kalian lagi ada di Pangkal Pinang kerjanya, kemudian kalian terhubung ke VPN di kantor pusat. Jadi seolah-olah kalian itu sedang menggunakan jaringan lokal di kantor pusat karena jaringan yang sama dengan orang kantor pusat tadi. Padahal secara fisik itu terpisah, Pangkal Pinang Jakarta misalnya, seperti itu. Jadi ini gambarannya, ada trust user, biasanya akan dimintain username, kemudian sama password.
untuk terhubung ke sebuah VPN akunnya ya. Kemudian setelah berhasil masuk, dia nanti akan dibentuk sebuah terowongan yang terenkripsi. Kemudian data kalian akan melewati jaringan yang tidak aman melalui terowongan yang sudah diamankan tadi menuju ke server yang dipercaya. Seperti itu. Oke. Ini alasannya. Inti dari VPN ini adalah mengamankan koneksi. Jadi merahasiakan hubungan komunikasi antara kalian dengan server tujuan. Jadi awalnya VPN ini didesain sebagai alternatif ya, bagaimana bisa mengirimkan data menggunakan jaringan publik yang terhubung dengan semua orang tapi secara aman dibandingkan harus membuat jaringan private sendiri, misalnya menarik kabel fiber optik dari Pangkal Pinang ke Jakarta seperti itu. Itu pasti sudah tentu mahal, dimana hambatan-hambatan yang terjadi itu sudah pasti banyak, jadi costnya itu pasti mahal. Nah, dengan adanya VPN, kita bisa memanfaatkan jaringan publik menggunakan provider apa saja bebas, tidak perlu menarik kabel sendiri dari kantor cabang ke kantor pusat seperti itu. Nah, ada beberapa protokol yang digunakan oleh VPN ini. Yang paling populer, yang pertama ada PPTP. Jadi PPTP ini point to point tunneling protokol. Kemudian L2TP. Nah, kalau dari sisi kemudahan PPTP ini lebih mudah dikonfigurasi, sedangkan kalau dari sisi keamanan L2TP atau layer 2 tunneling protokol ini lebih aman karena dia memiliki kemampuan IP secure. Oke. Nah, berbicara mengenai apa itu tunneling. Jadi inti dari tunneling atau terowongan itu sendiri adalah meletakkan tipe paket ke dalam wadah lainnya. Jadi paket asli dibungkus lagi sehingga orang lain tidak akan menyadari apa isi di dalam paket tersebut. Nah, fungsinya adalah untuk membuat keamanan tadi. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, jadi ini contoh apel talk melalui IP tunnel. Dia semacam jalur tersendiri ya di IP LAN. Kemudian dia tidak berbicara di sini tapi melalui jalur yang ada di bawah menuju ke IP LAN tujuan. Oke, tipe VPN ini ada berbasis hardware, bisa juga software atau gabungan keduanya. Jenis VPN ada remote access, ada site to site. Sendiri kalau misalnya kita lihat di sini, ini remote access dari remote location, misalnya di rumah, dia membentuk sebuah tunneling ke server VPN tujuan misalnya. Dia akan membentuk sebuah secure VPN connection. Nah, sebelum bisa terhubung seperti ini, kalian harus melakukan dial up koneksi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah site to site. Dari beberapa kantor cabang ini langsung menuju ke tujuan. Nah, tipikal dari site to site ini, ketika kalian misalnya ingin terhubung ke VPN, kalian tidak perlu melakukan dial, tapi kalian cukup memasukkan saja username sama password yang sudah diberikan oleh kantor pusat misalnya, agar bisa terhubung ke VPN. Oke, untuk yang ini kalian bisa baca sendiri. Nah, kerugian disadvantage VPN atau kerugian penggunaan VPN tentunya memakan waktu untuk melakukan konfigurasi atau setup
di klien kalian. Nah, pertanyaannya untuk kalian adalah bagaimana cara melakukan konfigurasi VPN client di sistem operasi Windows. Jadi untuk menggunakan VPN, terutama yang site to site, itu kalian harus membuat konfigurasi dulu. Kalian harus tahu alamat IP VPN atau domain VPN-nya, kemudian kalian harus tahu username-nya, kalian harus tahu password-nya, kemudian dikonfigurasi. Jadi setiap kalian ingin terhubung ke VPN, kalian bisa tinggal langsung melakukan koneksi. Kemudian apabila ada terjadi permasalahan atau trouble, nah pemecahan ini bisa membuat kalian frustasi karena tidak seperti koneksi pada umumnya. Dia kan diamankan, jadi kita tidak tahu ada di bagian mana nih yang salah. Kemudian ada kemungkinan tidak kompatibelnya dengan jaringan lain, seperti itu. Kalau untuk yang small performance ini kembali lagi ke server VPN kita sama besaran bandwidth yang kita miliki. Oke, tujuan VPN ini kan jadi untuk mengamankan. Nah, VPN ini bisa memberikan confidentiality, kerahasiaan, integrity, sama authenticity. Ya, tadi kalian harus memasukkan username sama password untuk akun VPN kalian. Kemudian integrity ini yakin bahwa pesan tersebut tidak dirubah atau pesan tersebut asli, seperti itu. Oke, jadi ini materi VPN kita. Nah, yang harus kalian lakukan adalah coba cari bagaimana cara membuat L2TP ataupun PPTP VPN di router MikroTik. Coba buat tutorialnya. Jadi klien kalian itu bisa terhubung ke server VPN yang kalian buat. Tapi di sini hanya dalam bentuk makalah saja. Jadi setelah nanti kalian buat misalnya makalahnya, kalian ambil dari internet tutorial tersebut, kalian buat penjelasan yang harus dilakukan pertama, apa yang harus disetting, kedua, ketiga, dan selanjutnya, kemudian sampai bisa dihubungkan dengan klien. Nah, kalian buat dengan versi kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan mengenai VPN, kalian bisa tanyakan melalui grup WA ataupun dengan di classroomnya. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.